Toing 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 toing. Sawadikap, lap lap in the classroom. Halo kawan-kawan sebangsa setanah dan seair di seluruh alam semesta dan juga alam jin. Kembali lagi bersama saya Uas. Kali ini saya Uas disalah. Kembali lagi bersama saya Ua. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul John Wick tahun 2014 yang diperankan oleh tetangga saya, tentunya anjay, yaitu Keanu Reeves, yang tentu saja sangat recommended pisan lah buat ditonton. Dan inilah John Wick. Film diawali dengan turunnya seorang pria bernama John, yang dimana si John sepertinya terluka dan kelelahan dengan kondisi mobil yang rusak parah. Entah apa yang telah dilakukannya. Lalu kita akan kembali ke hari-hari biasa di mana ternyata pada hari itu istrinya si John baru saja meninggal dunia. Setelah pemakaman istrinya selesai dan bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Marcus di pemakaman, John pun pulang dengan berat hati hingga datanglah sebuah paket berupa anak anjing yang ternyata anak anjing itu adalah peninggalan dari istrinya. John, I love you, John. Seperti biasa, John menjalani hari-harinya seperti orang-orang pada umumnya. Gitu. Hingga pada saat si John menolak menjual mobilnya untuk orang-orang Rusia ketika di pom bensin. Setelah itu, John pun mengalami sesuatu hal yang sangat buruk di mana orang-orang Rusia tersebut mencuri mobil John dan membunuh anak anjingnya. Lalu si orang Rusia itu, atau kita panggil saja Yosef, anak bos mafia Rusia bernama Vigo, pergi ke bengkel mobil untuk membuat plat dan STNK baru yang mana si Leo, pemilik bengkel pun menolaknya mentah-mentah. Yang mana si Leo agak rewas dan juga terlihat ketakutan lah si Leo ini. Saat melihat mobil yang dicuri si Yosef adalah mobilnya si John. Lalu si Leo pun mengusir dan menyuruh si Yosef and the gang untuk pergi dari sana. I heard you struck my son. Yeah, well, killed his dog. Oh. Have you seen my son? Setelah Vigo mengetahui bahwa si Yosef berurusan dengan John Wick, Vigo pun ketakutan dan berusaha bernegosiasi dengan si John perihal kelakuan si Yosef. Tetapi si John menolaknya dengan langsung menutup telepon, dan di sini terkuaklah fakta bahwa si John ternyata adalah mantan mafia yang pensiun dan dulunya dijuluki Baba Yaga atau The Boogeyman, yang mana si John ini sangatlah ditakuti oleh mafia-mafia lainnya. Dan sebelum John Wick memburu anaknya Vigo, si Vigo pun memburu si John terlebih dahulu. Baba Yaga. Di sini kita akan diperlihatkan betapa mengerikan dan berpengaruhnya si John. Ya, seperti orang yang memiliki pengaruh yang sangat kuat lah. Dan itu terbukti di saat Sheriff datang memeriksa keributan, dan di saat Sheriff melihat mayat tergeletak pun si Sheriff tidak banyak berkomentar lalu pergi dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Dan setelah membunuh seluruh anak buah utusan Vigo, John pun menyuruh tukang bersih-bersih untuk membersihkan mayat. Yes, John Wick, that's right. Good to see you, John. Goodbye, Charlie. Karena Vigo gagal membunuh si John, akhirnya Vigo memberikan hadiah berupa uang $2 juta bagi siapa saja yang bisa membunuh si John. Yang bahkan si Vigo pun menyuruh Marcus juga, yang nyatanya adalah kawannya si John. Consider it done. John pun kembali menginap di Continental, di mana Hotel Continental lah, di mana Hotel Continental ini adalah tempat teraman bagi para mafia karena ada sebuah aturan dari petinggi mafia, yaitu dilarang melakukan bisnis di area Continental. Entah itu membunuh atau apapun bisnisnya, mungkin dagang seblak juga gak boleh. Piraku. Have you returned to the fold? It's personal.
Setelah bertanya tentang keberadaan si Yosef kepada Winston, si pemilik hotel, dan mendapatkan lokasi keberadaannya, John pun pergi untuk memburu si Yosef, di mana si Yosef ini dijaga oleh para anak buahnya Vigo. Lalu John pun sendirian pergi menerobos ke dalam bar di mana Yosef berada dan membunuh para anak buah Vigo, yang pada akhirnya Yosef pun berhasil melarikan diri. Si John pun beristirahat setelah menerima pengobatan dari dokter. Namun John pun dikejutkan dengan tembakan sniper dari Marcus yang dengan sengaja dibuat meleset, dan pada saat itu juga datanglah Nona Kokom aja ya, yang mencoba membunuh John dengan iming-iming imbalan $4 juta agar mau membunuh di Hotel Continental, yang mana tentu saja pertarungan dimenangkan oleh John dan membiarkan si Kokom tetap hidup. Give me something. Babysitting a sleeping one? Setelah mendapatkan lokasi keberadaan uang-uang dan semua barang berharganya si Vigo, John pun langsung menuju ke TKP di mana si John membakar seluruh uang si Vigo. Tak lama setelah itu, datanglah Vigo bersama anak buahnya yang pada momen itu si John telah menunggu kedatangan mereka. Terjadi baku tembak antara John dan Vigo and the gang. Namun, pada saat itu, si John berhasil ditangkap oleh Vigo dan disekap untuk dibunuh. Namun, pada saat hendak dibunuh, datanglah Marcus dengan snipernya dan mengagalkan pembunuhan tersebut. John pun mengejar Vigo yang belum jauh dari tempat itu, dan pada akhirnya setelah terpojok, Vigo pun menyerah dengan akan memberikan lokasi anaknya sendiri, si Yosef, kepada si John asalkan dirinya tidak dibunuh lah. Diketahui bahwa si Yosef dijaga oleh anak buah Vigo, yang mana si John pun membantai seluruh penjaga dan berhasil membalaskan dendam kematian anjingnya dengan membunuh si Yosef. Anjay, simpel dendam deh. Setelah kejadian tersebut, kejadian buruk menimpa Marcus yang dibunuh oleh Vigo karena mengkhianati Vigo dan membiarkan si John tetap hidup. Yang mana Vigo menelpon kepada si John dan memberitahukannya langsung, yang membuat si John memiliki alasan untuk memburu si Vigo. Dengan adanya telepon dari seseorang yang memberitahukan keberadaan Vigo yang ternyata si Vigo hendak kabur menggunakan helikopter, John pun bergegas memburu Vigo dan membunuh seluruh anak buahnya, dan di sini terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Dan setelah membereskan seluruh anak buah Vigo, terjadilah pertarungan antara Vigo dengan John, yang dimana si Vigo dengan sombongnya mengajak bertarung tangan kosong, yang tentunya dimenangkan oleh si John. Kita pun kembali ke skin awal di mana kini kita tahu apa yang telah terjadi dan apa yang telah diperbuat oleh si John. Dan mengakhiri film ini, dan selalu ingatlah, Mermaidman pernah berkata, Tetaplah berada di jalan setan. Setan itu apa? jujur saja saya sangat suka dengan film ini karena sosok si John ini ya sangat keren, dan keren lah pokoknya mah. Dan jangan lupa subrek ya biar channel ini semakin berkembang. Tong hilapnya, tong hilap. See you.